Prinsip usability kemarin sudah ada beberapa yang saya sampaikan ya di atribut daya guna itu ya. Nah, di sini yang menjadi prinsip usability yang menjadi prinsip utamanya ya. Nanti ada 3 poin yang menjadi prinsip utamanya ya. Kemudian luarannya ataupun outputnya nanti adalah dari sikap penggunanya ya atau attitude dari penggunanya. Attitude di sini bukan attitude etika gitu ya. Tapi sikap dari penggunanya pada saat menggunakan suatu user interface ya atau suatu aplikasi user interface dari suatu aplikasi ya. Oke, paradigma dan prinsip usability ya. Pentingnya kita mengetahui paradigma dan prinsip usability. Oke, ya. Ada chat ya. Oke. Pentingnya kita mengetahui paradigma dan prinsip usability yang merupakan faktor penting di dalam kita membangun suatu model interaksi manusia dan komputer yang baik ya. Jadi pahami dulu konsep dari usability-nya ya sebelum kita membangun user interface-nya. Nah, nanti setelah kita bangun aplikasinya atau user interface-nya baru kita bisa mengukur ya, mengukur tingkat usability dari aplikasi kita ya. Ada banyak beberapa penelitian yang juga dia menerapkan topik ataupun tema berkaitan dengan user interface ya atau user experience ya, UI UX ya. Kebetulan tadi saya barusan juga mengajar metodologi penelitian ya. Jadi ada beberapa yang juga mengambil topiknya mengenai UI UX ya. Karena memang kemarin ada juga yang bertanya gitu, apakah boleh mengambil topik mengenai UI UX ya? Kenapa nggak boleh gitu ya? Boleh ya. Tema apapun itu, topik apapun itu ya silakan gitu. Karena memang mungkin kita ngelihatnya jarang gitu ya. Kita ngelihatnya rata-rata penelitian ya membangun sistem ini dan seterusnya gitu ya. Kita kurang melihat bahwa ada juga penelitian yang berkaitan dengan dia menganalisis tingkat usability dari suatu user interface dan user experience ya. Jadi ada juga ya. Jadi perlunya kita juga mengetahui ya paradigma dan prinsip dari usability ini ya. Kemudian sistem atau model interaksi manusia dan komputer itu harus bersifat usable ya. Nah, masalahnya apa di sini ya? Kalau kita dikatakan bahwa ya harus dia bersifat usable gitu ya. Bagaimana mengukur tingkat usability? Nah, itu ya. Kalau kita mau bangun ini ya kita sudah berusaha untuk menerapkan tingkat usability-nya, kemudian bagaimana kita mengukur bahwa ternyata sistem kita itu sudah memenuhi tingkat usability yang baik gitu ya. Nyambung ke poin yang kedua ya, bagaimana bisa mengembangkan suatu sistem itu untuk memastikan usability-nya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita untuk mengukurnya itu kayak kita bangun dulu, nanti sudah kita bangun baru kita bisa ngukur ya, sudah ada penggunanya gitu ya. Nanti kita bisa mengukurnya dari penggunanya itu ya. Seperti saya pernah katakan di materi-materi sebelumnya bahwa kita membangun suatu sistem atau aplikasi itu bukan untuk diri kita ya, tapi untuk penggunanya atau untuk user ya. Sehingga pada saat kita mengukur tingkat usability-nya juga bukan dari pribadi kita atau dari internal kita, tetapi dari penggunanya gitu ya atau pemakainya. Kemudian kita pahami dulu usability ya. Ini ada referensi atau definisi dari Price ya dan kawan-kawan di tahun 1994. Jadi usability itu sendiri adalah bagaimana mengukur kemudahan ya dari suatu sistem untuk dia bisa dipelajari ya dari sisi bisa digunakan ya keamanannya, efektivitasnya, efisiensinya ya dan juga sikap pengguna terhadap aplikasi tersebut ya, attitude-nya ya. Attitude di sini tadi ya bukan etika yang secara umum ya, tapi attitude-nya adalah sikap pengguna setelah dia menggunakan suatu aplikasi. Nah, itu yang akan kita ukur gitu ya, mengukur tingkat usability-nya itu dari si attitude penggunanya itu ya. Nah, itu juga ada kriteria-kriteria atau variabel-variabel ya. Teman-teman kalau memang ada yang mau konsennya di UI UX ini ya bisa cari referensi ya penelitian-penelitian yang dia memiliki topik tersebut ya. Banyak kok ya. Nah, ini paradigma usability ya. Kalau kita lihat dari tahun-tahun zaman bahula gitu ya. Kita mungkin belum lahir malahan ya. Dari model mainframe ya, kemudian lanjut ke komputer desktop ya, kemudian laptop, kemudian dulu ada pocket PC ya, PDA ya kalau nggak salah dulu ya namanya ya.
apa itu kepanjangannya saya lupa gitu ya. Nah, sekarang sudah di smartphone. Jadi orang pakai smartphone kemana-mana tuh udah kayak bawa laptop juga gitu ya, kayak udah bawa PC juga gitu ya. Nah, ini paradigma dari usability ya, baik dari sisi bentuk, dari sisi kegunaan gitu ya, dari sisi efektif dan efisiensinya gitu ya. Nah, itu juga mengukur paradigma usability ini gitu ya. Walaupun memang kalau kita lihat dari beberapa perangkat ini ya mungkin punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin ada yang pakai smartphone kayaknya nggak puas gitu ya, tetap harus pakai laptop gitu ya. Ada sesuatu hal yang mungkin nggak bisa dilakukan secara fleksibel di smartphone gitu ya. Lebih nyaman pakai laptop ya. Mungkin ada gitu ya, pasti kelebihan dan kekurangan masing-masing dari pengukuran paradigma usability tersebut ya. Kemudian prinsip-prinsip usability ini tadi yang saya katakan 3 prinsip utama ya. Learnability, flexibility, dan effectiveness ya. Nah, ini akan nanti dijabarkan masing-masing ya, 3 poin ini ya. Learnability, flexibility, dan effectiveness ya. Ya nanti dari 3 ini gitu ya, dari 3 poin ini sebentar. Nanti ini juga ada prinsipnya lagi di dalamnya masing-masing ya, learnability, flexibility, dan effectiveness. Nah, nanti ya dari 3 prinsip ini ya, yang kemudian nanti bagaimana kita mengukur prinsip usability-nya atau tingkat usability-nya itu adalah dari attitude si penggunanya ya, atau si usernya ya. Attitude dalam hal di sini adalah sikap penggunanya terhadap aplikasi yang digunakan ya. Misalkan kalau kita ngukur ya misalkan kita gunakan beberapa sampel responden gitu ya, rata-rata ya mungkin merasa sikap penggunanya terhadap aplikasi nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nanti itu yang akan kita simpulkan dan menggunakan kalau rata-rata penelitian analisis UI UX ini rata-rata sih pakai analisis statistik ya. Jadi perhitungan statistik dari rekapitulasi ininya respondennya ya. Tapi intinya adalah 3 prinsip utama usability. Jadi kita pahami dulu 3 prinsip utama ini ya. Ini nanti ada penjabarannya. Untuk 3-nya ini sendiri ya, secara umum ya, penjelasan masing-masingnya ya. Nanti ada prinsipnya lagi di dalamnya ya. Untuk learnability ini sendiri dari bahasanya kita sudah bisa pahami ya, dari learnability ya. Jadi kemudahan bagi seorang user itu untuk menggunakan sistem secara efektif dan dia bisa mencapai kinerja yang paling optimal ya. Nah, nanti karena di dalam learnability, flexibility, dan effectiveness ini ada beberapa prinsip lagi ya. Jadi tujuan utamanya nanti dari prinsip sub-sub prinsip tersebut nanti bagaimana nanti aplikasi tersebut bisa memberikan sisi efektivitas dan mencapai kinerja yang optimal bagi si user gitu ya. Nah, itu dari prinsip learnability ya. Kemudian dari flexibility-nya kita juga sudah bisa pahami dari kata-katanya ya, flexibility berarti fleksibel gitu ya sifatnya ya. Jadi bisa ada variasi atau variatif cara ataupun model bagi user dan sistem dalam mencapai suatu tujuan tertentu ya. Nanti dijabarkan untuk detailnya ya. Jadi namanya fleksibel ya berarti nggak cuma satu patokan gitu ya. Jadi ada beberapa cara ataupun model yang bisa pengguna itu bisa menjelajah gitu ya, mengobservasi atau mengimprove di aplikasinya tersebut gitu ya. Kemudian dari sisi effectiveness-nya ya, ini kehandalan sebuah sistem dalam mencapai tujuan khususnya dari sudut pandang pengguna ya. Nanti dijabarkan satu persatu. Oke, saya lanjutkan ya. Yang pertama learnability ya. Nah, ketika prinsip ini tercapai maka apa gitu ya? Maka keuntungan yang bisa kita raih apa gitu ya? Yang pertama mengurangi waktu dan biaya training ya. Kemudian memungkinkan latihan yang lebih fleksibel. Jadi nggak terlalu fokus pada training user gitu ya. Kalau kalau prinsip ini sudah kita bisa capai di kita membangun atau merancang suatu user interface dengan prinsip learnability ya. Nah, apa-apa saja sih prinsip-prinsip yang mempengaruhi dari learnability ini ya. Jadi ada 5 prinsip lagi atau sub prinsip lagi di dalam learnability ini ya. Yang ada predictability, feedback, familiarity, generalisability dan konsistensi ya.
Ini akan kita jabarkan satu persatu ya. Predictability ya dari bahasanya kita sudah tahu ya, memprediksi gitu ya intinya ya. Jadi dari sini berkaitan dengan pengetahuan pengguna atau user mengenai interaksi yang telah dilakukan gitu ya. Jadi dia dikatakan predictability ya itu tadi ya, sebenarnya nyambung dengan daya guna yang kemarin kita sampaikan ya. Jadi pengguna itu bisa tahu gitu, dia berada di mana, kemudian setelah ini dia mau ngapain ya, atau dia harus kemana alurnya. Nah itu dia sudah bisa memperkirakan gitu ya, prediksi gitu ya, memprediksi. Jadi nggak kesulitan gitu. Kadang kan kita juga temui user itu habis ngisi ini, misalkan habis ngisi form ini saya ngapain ya, saya klik yang mana ya, dan misalnya mungkin aplikasinya nggak jelas gitu ya, bahasa entah bahasa button-nya atau mungkin penempatan button-nya itu mungkin nggak strategis yang bisa dia lihat bahwa, oh setelah ini dia harus klik button ini nih gitu, misalkan next gitu ya, atau lanjut gitu ya. Misalkan itu secara penempatan, secara bahasa atau penggunaan kalimatnya mungkin nggak efektif ya, jadi ya pengguna juga bingung, setelah ini saya ngapain setelah saya selesai ngisi form nih misalkan kan seperti itu ya. Karena pengguna itu kan saya katakan, kemarin-kemarin, bahwa pengguna itu macam-macam ya. Ada pengguna yang sudah biasa pakai aplikasi ya udah familiar dia ya. Nanti ini berkaitan juga dari learnability ya. Nah ini udah familiar dia dengan beberapa aplikasi yang serupa gitu ya. Ada juga pengguna yang justru dia, jarang menggunakan aplikasi, jadi kadang kebingungan gitu ya menggunakan aplikasi itu, salah sedikit aja udah, kayaknya udah kesalahannya ini banget gitu ya. Ini saya alami sendiri ya, karena orang tua saya guru dan, sudah, ini ya umurnya, jadi kadang sekarang itu kan apa-apa by system gitu ya, jadi salah sedikit aja udah kalang kabut gitu ya bahasanya ya. Padahal nggak masalah gitu ya, masih bisa di-back gitu ya, ada aplikasinya. Itu juga salah satu, eee, penolong ya, penolong bagi, pengguna pemula ya, penolong bagi pengguna pemula. Kemudian pengetahuan pengguna mengenai operasi berikutnya yang dapat dia kerjakan. Nah ini tadi yang saya katakan ya, jadi dia tahu, dia paham alurnya setelah ini dia kemana ya. Walaupun secara, aplikasi itu nggak ada omongan bahwa setelah ini, Bapak ke sini gitu kan, nggak ada gitu ya. Tapi secara visual dia bisa tahu, oh setelah ini saya ke sini ya. Sama kalau kita belanja online gitu ya kan kita sudah tahu gitu ya, oh ini kita cari dulu barangnya gitu ya, itemnya masuk di keranjang belanja gitu ya, setelah ini kita mungkin mau menentukan berapa item dan seterusnya ya, kemudian mencantumkan atau menulis alamat dan seterusnya, kemudian setelah ini kita lakukan pembayaran, nah itu jelas gitu ya alurnya gitu ya. Melakukan pembayaran juga kan, nggak semua orang paham gitu ya. Nah itu juga perlu diberi petunjuk gitu ya. Kalau dia mau lakukan pembayaran by apa misalkan ya, pakai ATM gitu, seperti apa gitu ya, by, online banking seperti apa. Nah itu juga salah satu, poin di dalam, interaksi manusia dan komputer ya. Memberikan petunjuk itu juga salah satunya. Sama seperti kemarin ada fasilitas, help atau bantuan atau seperti apalah itu ya, yang bisa menjelaskan ke pengguna bahwa, seperti ini loh, alur dia untuk menjelajahi aplikasi ini atau menggunakan aplikasi tersebut gitu ya. Kemudian feedback ya, ini juga sedikit kemarin sudah disampaikan ya, seberapa jauh pengguna mengetahui akibat dari suatu interaksi ya. Jadi ya bagaimana, aplikasi itu memberikan feedback ke pengguna ya. Kemarin misalkan saya ada berikan contoh dan ada yang sudah menjawab ya. Salah satunya juga berkaitan dengan predik tadi ya. Misalkan dia tahu dia sekarang berada posisi mana gitu ya. Kemudian misalkan pada saat dia mau nge-save gitu ya. Kemudian ada feedback gitu ya diberikan message box misalkan apakah Anda yakin mau menyimpan gitu kan. Itu kan salah satu feedback, oh iya nih saya mau, atau misalkan pada saat mengklik tombol atau button itu ada entah secara visual gitu ya, highlight, red highlight atau secara audio misalkan ada bunyi klik gitu ya. Nah itu juga salah satu feedback ya. Jadi dia bisa mengetahui akibat dari dia melakukan klik tombol ini ya, ya berarti ke tombolnya mengeksekusi gitu ya tindakannya selanjutnya dan seterusnya. Ya kira-kira seperti itu ya untuk, predictability dan, feedback ya. Masih stay teman-teman?
Kasih Bu. Aman, Baru aman. baru berapa slide ini ya. Oke, saya lanjutkan ya ke familiarity ya. Ini pengguna dapat melakukan analogi dalam desain sistem dengan aplikasi sejenis ataupun alat sejenis yang sebelumnya telah dianggap populer. Ya, ini yang merujuk ke ini ya dari bahasanya familiarity ya. Jadi misalkan online shop gitu ya, online shopnya. Misalkan online shop itu kan macam-macam ya. Ada dia biasa pakai Shopee gitu ya. Shopee ya bilangnya ya, bukan Shopee ya, Shopee. Ada yang kadang pakai Lazada misalkan seperti itu. Nah, dia familiar gitu ya. Artinya walaupun beberapa tampilan online shop tersebut kan beda-beda ya, tapi dia bisa paham alurnya gitu ya. Bahwa kalau online shop ya setelah ini dia ke sini, dia ke sini, dia ke sini gitu ya. Jadi dia familiar dengan aplikasi yang walaupun aplikasinya itu berbeda gitu ya, tapi dia sejenis, sama-sama online shop, tapi nama aplikasinya berbeda dan tampilannya berbeda gitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu ya gambaran ilustrasi mengenai familiarity ya. Kemudian generalizability ini hampir mirip dengan familiarity ya. Jadi perluasan pengetahuan dalam interaksi tertentu untuk digunakan dalam sistem yang baru ya. Intinya ya ajan ya teman-teman. Kita break sebentar ya. Oke ya.
Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Sampai di mana tadi? Generalizability ya. Ya, ini perluasan pengetahuan dalam interaksi tertentu untuk digunakan dalam sistem yang baru. Sebenarnya hampir mirip dengan familiarity ya. Jadi, bagaimana seorang pengguna itu pada saat ini saya lanjutkan ada di tempat ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Nanti khawatir saya ngomong-ngomong aja. Bagaimana sikap pengguna pada saat dia menggunakan aplikasi tertentu ya atau user interface pada aplikasi tertentu, kemudian dia bisa beradaptasi juga dengan, aplikasi yang lain atau sistem yang lain gitu ya. Kadang kan kalau orang sudah terbiasa menggunakan suatu aplikasi secara ini ya generalnya, otomatis dia pada saat dia menggunakan aplikasi yang baru atau sistem yang lain itu, dia bisa cepat beradaptasi ya, kira-kira seperti itu. Kemudian konsistensi, ini kekonsistenan dalam penggunaan berbagai istilah maupun ukuran ya, ini lebih kepada, tampilan ya secara visualnya ya. Entah misalkan konsisten menggunakan, istilah atau bahasa, misalkan penggunaan bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua gitu ya, bahasa Inggris ya bahasa Inggris ya. Pernah saya singgung kayaknya ya, misalkan penggunaan button itu pernah ada ini ya, dulu, mahasiswa bikin aplikasi PKL itu, button-nya beda-beda gitu ya, yang satu simpan, yang satu edit kalau nggak salah ya. Jadi yang ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris di dalamnya gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesia semua gitu ya, simpan mungkin yang satunya ubah gitu ya misalkan ya, yang edit diganti ubah gitu misalkan ya. Kalau mau pakai edit ya satunya pakai save gitu ya. Jadi, konsisten gitu ya dalam penggunaan bahasa ya, istilah ya, ataupun kalimat ya. Kemudian dari sisi ukuran, entah ini dalam sisi ukuran misalkan, gambar ataupun sisi ukuran, font misalkan ya, tulisan ya, dan sebagainya ya. Ini dari sisi, visualnya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu flexibility ya. Nah, jika prinsip ini tercapai maka apa gitu ya, memungkinkan untuk melakukan tugas dengan berbagai alternatif cara ya atau metode ya. Sebentar, tadi yang learn ability kan tadi kita sudah jabarkan ya untuk 5 prinsip, sub prinsipnya ya. Sehingga tadi diharapkan tujuan daripada learn ability ini bisa tercapai gitu ya, bahwa kalau 5 sub prinsip tadi terpenuhi di dalam suatu user interface, maka ya, tujuan dari learn ability ini bisa tercapai ya. Jadi pada saat misalkan kita mau melakukan training user gitu ya, kita bisa mengurangi, waktu ataupun biayanya karena secara ininya, user-nya juga sudah lebih ini ya, lebih cepat beradaptasi atau lebih memahami, eee, usability dari, interface-nya ya, user interface-nya ya. Kemudian tadi flexibility ya memungkinkan untuk melakukan tugas dengan berbagai alternatif cara atau metode ya. Dari bahasanya kita sudah bisa pahami ya, fleksibel ya. Artinya ya nggak menetap pada satu ini ya, jadi ya sifatnya fleksibel. Jadi ada alternatif ataupun variasi, cara atau metode di dalam melakukan atau melaksanakan tugas atau task. Sub-sub prinsip yang mempengaruhi tingkat flexibility yang pertama dialog inisiatif, kemudian multithreading, task migratability, kemudian substitusi dan customize ya. Jadi, satu persatu akan dijabarkan ya. Berkaitan yang pertama dengan dialog inisiatif, ini pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kotak dialog ya. Kalau kita lihat dari sisi fleksibilitinya, misalkan dalam suatu kotak dialog ini kan ada 3 pilihan button ya, option button-nya ya. Ada save, don't save, cancel. Nah, ini yang dimaksud, kebebasan di dalam pengguna memiliki kebebasan di dalam sebuah kotak dialog ya. Dia bisa milih ya. Jadi kalau dalam satu kotak dialog kalau dia mau nyimpan, dia nggak nyimpan atau dia mau cancel gitu ya. Nah, ini fleksibel gitu ya dari sisi, penggunanya gitu ya. Jadi nggak kita tetapkan bahwa kotak dialog ya cuman isinya save ya, mau nggak mau ya udah dia pilih save gitu ya, nggak ada sisi fleksibilitasnya gitu ya. Kemudian multithreading, kemampuan sistem untuk mendukung interaksi pengguna dalam melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Nah, ini juga, memungkinkan bahwa ya, user itu bisa membuka atau misalkan menjalankan tugas di beberapa page misalkan gitu ya. Jadi sifatnya fleksibel, nggak mesti bahwa
pada saat dia di patch ini ya udah dia di patch itu aja, jangan buka-buka yang kalau buka yang lain otomatis patch ini mungkin nanti seperti apa gitu ya, dia harus ngulang dari awal atau seperti apa. Nah itu sisi fleksibilitasnya, tidak ada gitu ya. Itu dikatakan multi threading ya. Kemudian, task migratability ini kemampuan untuk melakukan migrasi ya, baik berupa data ataupun hasil proses ke aplikasi lain. Nah, ini juga dari sisi fleksibilitasnya memungkinkan bahwa misalkan, hasil dari atau data dari suatu aplikasi ini bisa misalkan diedit dengan menggunakan aplikasi lain gitu ya. Yang jelas pasti aplikasi yang serupa gitu ya. Nah, ini juga dari sisi fleksibilitasnya. Jadi kemampuan untuk melakukan migrasi ya, baik itu data ataupun hasil prosesnya yang kemudian dimigrasi ke aplikasi lain ya. Nah, ini memungkinkan gitu ya. Jadi nggak menetap bahwa ya aplikasi ini dari sini hasilnya ya harus pakai ini juga gitu ngeditnya misalkan seperti itu ya. Kemudian substitutivity ini sebuah perintah yang dapat diganti dengan padanan lain ya, misalkan dengan penggunaan fasilitas, shortcut ya. Saya pikir ini bisa dipahami ya, pertama yang sudah saya sampaikan di, pekan lalu ya, berkaitan dengan penggunaan, fasilitas shortcut. Kemudian customize ya, ini desain yang dapat dimodifikasi oleh user secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing ya. Contoh pengaturan toolbar, letak icon dan sebagainya ya, atau, saya ambil contoh yang banyak juga aplikasi atau, halaman website yang banyak di ini juga ya, digunakan itu bisa meng-customize, bahasa misalkan gitu ya. Misalkan kalau, webnya perguruan tinggi misalkan gitu ya, web universitas. Nah itu kan dia bisa meng-customize ya, kalau misalkan mungkin pembacanya dari luar negeri nih, dia mau pakai bahasa Inggris ya dia bisa pilih in English gitu ya. Yang dari Indonesia bisa pilih in Indonesian gitu ya. Nah ini kan, secara ininya juga fleksibilitas dari sisi customize-nya gitu ya. Dan macam-macam ya, dari sisi customize juga kalau kita pakai aplikasi di smartphone gitu ya, kita bisa meng-customize kalau malam kita mau pakai mode malam gitu ya, kalau siang kita pakai mode siang. Nah itu juga sisi fleksibilitasnya. Itu salah satu contoh dari, fleksibilitas dari customize ability ya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu dari sisi efektif ya, efektivitas ya. Ya ini, memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas pengguna ya. Dari bahasanya kita sudah bisa pahami lah ya, kalau sisi efektivitasnya tinggi otomatis produktivitas, pengguna itu juga lebih tinggi gitu ya. Atau misalkan aplikasi ini ditujukan pada suatu instansi atau organisasi, kalau aplikasinya memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, otomatis produktivitas si, karyawannya juga akan semakin tinggi gitu ya, akan semakin besar ya. Saya pikir dari bahasanya kita sudah bisa pahami ya, kalau aplikasi itu memiliki sisi efektivitas yang tinggi ya. Kemudian prinsip-prinsip yang mempengaruhi pada tingkat efektivitas ini yang pertama observability, recoverability, dan responsive, kemudian task conformance ya. Ada yang namanya di sini ability ya mungkin ya mungkin bisa masuk di sini ya poin yang ke E ya. Ya susah juga nih ya ability ya. Ya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama observability ya. Ini memungkinkan pengguna itu bisa melakukan observasi pendahuluan sebelum benar-benar melakukan proses yang sesungguhnya gitu ya. Kadang kan kalau kita buka suatu aplikasi itu enggak langsung kita ini gini gini gitu ya. Paling kadang kita menjelajah dulu gitu ya. Dan kita menjelajah dulu sebelum kita mau, melakukan yang memang mau tujuan kita utama gitu ya, tujuan utama kita mau ngapain gitu ya. Kadang kita menjelajah dulu, sama lah kalau online shop gitu ya. Sebelum kita mau belanja pasti kita menjelajah dulu. Entah itu nggak cuma menjelajah item produknya ya, tapi juga menjelajah, kadang menu-menunya. Oh nanti setelah ini jadi kayak kayak dia memudahkan pengguna itu mempelajari, sistem gitu ya, mempelajari tampilan dari user interface-nya gitu ya. Oh nanti di sini nih saya mau kalau mau apa, tahu lakukan pembayaran gitu, informasi melakukan pembayaran. Oh di sini nih kalau misalkan, berkaitan dengan kontak, ininya ya, kontak atau hubungi kami misalkan seperti itu ya bahasanya kadang ya, dan sebagainya ya. Kemudian recoverability ini kemampuan koreksi dari sistem jika pengguna melakukan kesalahan ya. Ini sedikit sudah dibahas, di pekan yang lalu ya, misalkan penggunaan, fasilitas atau fungsi Yundo.
Ini kan juga salah satu kemampuan untuk mengkoreksi jika pengguna itu melakukan kesalahan gitu ya. Kalau misalkan dia terlanjur ini nih, sesuatu dia pengen kembali gitu ya pada halaman yang sebelumnya atau pada tindakan yang sebelumnya gitu ya. Ya dia harus melakukan apa nih, ya kalau nggak bisa ngapa-ngapain ya otomatis kadang stres gitu ya. Oh jadi harus ngulang dari awal nih kan kadang gitu ya. Kalau nggak ada tombol back-nya atau fungsi ininya ya, back-nya itu, otomatis ya harus ngulang dari awal. Nah itu kan, dari sisi psikologis atau attitude pengguna otomatis sudah dia memiliki, berpikir bahwa, oh, aplikasi ini nggak punya sisi efektivitasnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian responsif ya, dari bahasanya juga kita sudah bisa mengetahui ya, sistem mampu menerima tindakan user dengan stabil ya. Ya, jadi langsung responsif ya, sisi responsifnya ya. Kemudian task conformance ini kenyamanan pengguna dalam melakukan pekerjaan yang terdapat dalam sistem yang dianggap handal. Ini sifatnya umum ya. Intinya bagaimana sih pengguna itu ya mau dia pakai sistem dalam hal apapun ya dia memiliki sisi kenyamanan ya. Baik tadi misalkan ada fungsi back ya, itu salah satunya juga ya, ada feedback ya, misalkan tadi kalau misalkan mau nge-save kemudian ada message box muncul apakah Anda yakin mau menyimpan gitu ya. Nah itu juga salah satu pertolongan gitu ya bagi si pengguna, dia nyaman gitu. Karena kalau yang nggak ada masalah sih nggak ada masalah gitu ya, artinya memang dia tadi mau nyimpan gitu. Tapi ada mungkin yang human error, dia nggak mau nge-save sebenarnya tapi terklik gitu ya. Tapi karena nggak ada message box yang meyakinkan tadi, otomatis sudah langsung ter-save gitu ya. Tapi kalau ada message box tadi itu ya semacam penolong juga bagi dia, oh saya tadi sebenarnya nggak pengen nyimpan gitu ya, tapi tidak sengaja terklik misalkan seperti itu ya. Kemudian dari 3 tadi ya, learnability, flexibility, dan efektivitasnya tadi ya. Kemudian output-nya atau tujuannya yaitu bagaimana mencapai attitude dari penggunanya ya, atau sikap dari, penggunanya gitu ya. Di attitude ini yaitu memahami sejauh mana user merasa nyaman bekerja dengan sistem ya. Ini lebih kepada user ya, teman-teman. Jadi, prinsip-prinsip yang mempengaruhi di tingkat attitude ini lebih kepada, human-nya ya, atau user-nya. Human ability, human capability, memori, proses, problem solving. Nah, ini semua berkaitan dengan user ya. Mungkin sudah pernah disampaikan juga ya di pengampu sebelumnya yang berkaitan dengan, faktor manusia ya. Di mana faktor manusia itu ya ada, berbicara mengenai memori ya, proses, problem solving ya. Ini yang, prinsip-prinsip yang mempengaruhi dari sisi attitude pengguna ya. Human ability itu kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya, kemampuan yang dimiliki manusia namun lebih mengarah ke anggota panca indera pada manusia itu sendiri ya. Misalkan dari sisi, visualnya ya, dia melihat, aplikasi tersebut ya secara, pewarnaan gitu ya, secara tata letak itu, nyaman gitu ya. Nah itu kan kita mengukur dari attitude-nya ini kan ya. Nah itu mengukurnya bagaimana ya, beberapa penelitian itu ya melalui, survei atau melalui, kuesioner ya. Jadi bagaimana kita membuat suatu kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan, human ability, human capability, dan seterusnya ya. Misalkan dari sisi visualnya ya kita bisa menanyakan berkaitan dengan, tata letak atau pewarnaan dari, user interface, aplikasinya gitu ya dan seterusnya ya. Kemudian memori ini kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyimpan memori ya. Kalau dari faktor manusia yang di awal kan dijelaskan mengenai faktor manusia ya dulu ya di pengampu yang pertama. Faktor manusia itu kan ada short term memory dan ada long term memory ya. Ada memori yang jangka pendek di sisi manusia atau dari sisi user, ada yang memori jangka panjang ya. Jadi bagaimana user itu nggak perlu mengingat banyak gitu ya dalam saat dia menggunakan suatu aplikasi ya. Kemarin beberapa ragam dialog sudah saya sampaikan bahwa, cara-cara atau, kira-kira ragam dialog yang bisa mengurangi,
ingatan manusia gitu ya. Salah satunya misalkan penggunaan, shortcut ya, tapi diberi notif ya. Kadang kan kalau shortcut itu kalau, kursornya kita taruh di ikonnya itu muncul notifnya ini ikon apa gitu ya. Tapi kalau nggak seperti itu ya otomatis ya ingatannya harus jalan lagi nih, "Oh ini ikon ini untuk apa ya?" Gitu ya, "Ikon ini untuk apa ya?" Gitu kan, mikir lagi ya. Atau penggunaan menu juga itu meringankan beban ingatan manusia ya atau user ya. Ya dia nggak perlu mengingat, apa ya nama aplikasinya, apa ya nama menunya ya. Dia tinggal menjelajah menunya aja gitu ya. Dari menu, submenu, kemudian ke sub-sub menu ya. Kemudian proses ini kemampuan yang dimiliki manusia untuk memproses informasi ya ini berkaitan dengan, konten atau isi dari, aplikasinya ya. Kemudian yang kelima problem solving ya, kemampuan yang dimiliki manusia untuk penalaran ya, serta pengambilan kesimpulan ya. Kemampuan yang dimiliki manusia untuk penalaran atau, serta pengambilan kesimpulan ya. Jadi dari aplikasi yang ada ya kira-kira dia bisa mengambil kesimpulan entah dari sisi informatif, konten isi dari aplikasinya ataupun dari sisi kesimpulan dia di dalam penggunaan, user interface-nya gitu ya. Kemudian, terakhir ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa sistem itu akan bekerja dengan baik apabila dipergunakan secara maksimal oleh pengguna sehingga semua kemampuan sistem itu dapat termanfaatkan secara maksimal ya. Jadi kalau pengguna juga cuma menggunakan ya di situ-situ aja menunya, otomatis, sistemnya pun nggak termanfaatkan secara maksimal ya, otomatis ya menu-menu yang lain lebih baik nggak usah ada gitu ya. Kalau memang penggunanya ya mentoknya di menu itu aja dia gitu ya, menu-menu yang lain nggak berfungsi ya. Misalkan menu, eee, kita ambil beberapa misalkan menu help juga termasuk ya. Akan lebih baik kalau misalkan ya pengguna itu ya, pengguna yang pemula ya mungkin menu help itu akan membantu ya, membantu untuk, user pemula seperti itu ya. Kira-kira itu ya untuk kesimpulan di akhir ya teman-teman. Jadi kalau membangun atau merancang suatu user interface atau, aplikasi ya, perlu diperhatikan beberapa prinsip-prinsip usability tersebut ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman atau disampaikan? Saya ini ngajar di 2020 ini ya, dapatnya siang semua ya, jadi tenaganya sudah sisa-sisa berapa persen gitu ya kalau ngajar ya, dari pagi, pagi, kedua, ketiga gitu ya. Nanti desain basis data ketemu lagi di saya juga siang-siang seperti ini kalau nggak salah kita ya. Oke, tidak ada yang ini, saya lanjutkan kalau tidak ada. Masih ready? Masih segar semua matanya? Masih ready, Bu. Masih, Bu. Ini saya khawatir cuaca-cuaca begini nih, saya ngomong sama ini aja entar ya, sama setir saya di depan saya nih ya. Oke, ada tugas kelompok ya teman-teman. Ini sudah pertemuan saya yang keempat ya untuk di saya ya. Benar nggak? Benar nggak? Antara ketiga atau keempat. Yang keempat. Yang keempat ya benar ya. Yang dihitung dulu ya. Yang keempat kan nanti dilanjutkan ini kan ada 3 pengampu ya. Jadi saya sampai pertemuan ke-10 ya. Jadi pertemuan ke-9 ya. Ya ini tugas kelompok ya, nggak sulit ya. Jadi dari beberapa yang sudah saya sampaikan ya untuk alur, untuk ketentuan tugasnya dulu ya saya sampaikan, berkelompok ya, karena cuma satu kelas, kelas B ya sekitar 35, 36 ya. Jadi kalau berkelompok ya sekitar ada 7 kelompok ya, untuk 5 orang per kelompok. Waktunya cuma 1 minggu, jadi pada saat kuis pekan depan kita kuis ya, saya umumkan di sini ya. Jadi jangan sampai ada yang kaget lagi ya. Kemudian tugas dikumpulkan dalam bentuk soft copy, format PDF dan video presentasi ya. Itu langsung di-upload saja di MOOC ya supaya saya langsung bisa menyimak di MOOC-nya ya. Dan dikumpulkan pada saat pelaksanaan kuis pekan depan ya, paling lambat pukul 18 ya. Kalau kuisnya ya kita sesuai dengan jadwal ya, kuisnya sesuai dengan jadwal. Tapi untuk pengumpulan tugas saya beri toleransi sampai dengan pukul 16 di jadwal pelaksanaan kuis pekan depan ya. Berarti Rabu depan ya.
Untuk materi tugasnya itu alurnya ya. Yang pertama coba pilih suatu aplikasi bebas ya, mau online shop ataupun apa ya, Spotify atau apapun itu terserah lah ya. Kemudian coba lakukan analisis terhadap interface aplikasi tersebut ya. Analisisnya isinya apa ya, poin yang kedua ya. Ini tadi poin yang pertama ya, boleh terserah mau online shop kah ya, mau aplikasi travel kah ya, dan seterusnya ya. Aplikasi musik, Spotify dan sebagainya terserah ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan analisis ya, karena di sini lakukan analisis. Analisisnya isinya apa? Yang pertama ini yang sudah saya jelaskan di pekan lalu kalau nggak salah, ini elemen of interface, kemudian daya guna heuristiknya, dan juga prinsip-prinsip daya gunanya ya. Jadi intinya yang bisa kalian ambil dari yang sudah disampaikan, misalkan tadi dari sisi flexibility-nya, ya mungkin kalian menjelajah, kemudian kalian bisa lihat dari sisi flexibility-nya gitu ya. Misalkan muncul message box, nah itu di capture gitu ya. Kemudian setelah di capture dijelaskan ya. Kemudian langkah yang berikutnya coba bisa lakukan analisis attitude ya teman-teman. Jadi pengukuran, ya sebentar ya, sebentar sedikit lagi. Saya sambil jemput anak soal ini ya. Pengukuran sejauh mana penerimaan pengguna terhadap aplikasi tersebut ya. Metode pengumpulan datanya bebas ya. Tapi kebanyakan kalau UX ini kalau kalian bisa lihat beberapa penelitian yang ada itu biasanya menggunakan kuesioner. Jadi nggak usah banyak-banyak pertanyaannya ya, karena ini bukan suatu penelitian, ini cuma tugas ini ya. Jadi inti-intinya saja langsung diambil di pertanyaan ininya ya, untuk pengukuran attitude penggunanya ya. Misalkan dari sisi elemen of interface-nya, dari sisi visualisasinya, kan elemen of interface ada 4 ya, dari sisi usability-nya, visualization-nya, kemudian apa itu typografinya dan sebagainya ya. Dari sisi accessibility-nya, ambil mungkin satu-satu pertanyaan aja dari tiap-tiap elemennya, itu nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa kira-kira punya gambaran untuk mengukur analisis attitude dari sisi usernya itu ya, untuk yang di sini ya. Kemudian yang berikutnya hasil analisis yang ini ya. Hasil analisis berfokus pada aplikasi yang dianalisis. Jadi bukan bersifat umum ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kadang ini ya, analisisnya umum gitu ya. Jadi saya mintanya itu ya, kalau kalian menganalisis misalkan aplikasi Shopee gitu ya, ya fokus di Shopee-nya gitu ya. Jangan melebar ke semua online shop yang lain, disamaratakan ya, kan tiap-tiap online shop punya tampilan yang masing-masing ya, berbeda ya. Jadi bisa dengan melakukan screenshot tadi yang saya katakan, kemudian coba sertakan komentar hasil analisisnya ya. Kemudian yang terakhir, hasil analisis dibuat di dalam laporan sistematis ya. Formatnya saya nggak punya format yang bakunya ya. Silakan intinya format standarnya seperti apalah gitu ya. Sedikit latar belakang sedikit, penjelasan aplikasi yang kalian analisis gitu ya. Kemudian isinya langsung aja ke ini ya. Yang poin kedua isinya. Yang pertama misalkan elemen of interface ya. Elemen of interface juga ada 4 kan ya. Kemarin yang saya jelaskan. Ya, misalkan dari sisi visualization-nya ya jabarkan gitu ya, ada capture-nya, ada penjelasannya, ada komentar analisisnya dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir buat kesimpulan ya teman-teman ya. Kemudian kesimpulannya ini dengan bahasa sendiri ya. Jangan buat kesimpulan dengan bahasa yang menjiplak ya. Jadi dari hasil analisis kalian, dari hasil analisis attitude-nya ya, kira-kira kesimpulannya apa nih aplikasi ini, misalkan dari sisi analisis attitude-nya kebanyakan merasa bahwa tingkat usability aplikasi tersebut rendah gitu ya. Kalau dari rekap dari misalkan kuesioner teman-teman ya. Kuesionernya pakai skala ini aja ya, nggak usah yang pakai analisis statistik, nggak usah ya. Intinya punya gambaran aja lah untuk mengukur. Jadi ya disimpulkan ya bahwa aplikasi ini ternyata mempunyai tingkat usability yang di bawah 50% misalkan, sehingga dianggap tidak kurang usability atau seperti apalah gitu ya. Iya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk materi tugasnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Sudah cukup ya, jelas ya insya Allah.
Iya, mungkin itu ya, jangan lupa pekan depan kita kuis ya via online juga sekalian, jadi kalian mengerjakan tugas sambil belajar ya. Otomatis kan kalau kalian, ikut andil di dalam mengerjakan tugas otomatis paham ya atau ingat ya, poin-poin analisis di dalam, user interface ya. Misalkan tadi elemen of interface gitu ya, daya guna heuristik apa saja gitu ya, kemudian prinsip-prinsip, pokok di dalam usability apa saja, otomatis juga sambil belajar ya. Itu, ada yang mau disampaikan sampai di sini? Cukup jelas ya, insya Allah ya. Nanti kalau ada yang tanyakan bisa, via ini ya, berkaitan dengan tugas ya. Dan jangan lupa untuk yang tidak hadir hari ini, misalkan ada yang tidak hadir, mohon disampaikan, pekan depan kita kuis ya. Karena saya nggak ada kuis susulan ya teman-teman, agak repot saya kalau kuis susulan, saya harus membuat soal ulang lagi ya. Jadi saya tidak menerima kuis susulan kecuali memang, urgent sekali ya dan ada konfirmasi sebelumnya. Kalau konfirmasi setelahnya itu sudah saya anggap tidak ini lagi ya. Oke, terima kasih, jika tidak ada yang disampaikan atau ditanyakan, terima kasih untuk perhatiannya, kerjasamanya. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan, jangan lupa tugasnya, dan juga jangan lupa pekan depan kuisnya ya, kita kuis ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu.